Selamat datang semua di pembahasan mengenai fiksi teka-teki dalam novel Angel and Demon serta novel The Lost Symbol. Nah, perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Ghifaris. Di sini saya akan membahas sedikit spoiler tentang kedua novel tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pertama, kita akan membahas novel Angel and Demons. Nah, novel ini merupakan karya yang dibuat oleh Dan Brown. Novel ini adalah sebuah novel yang menceritakan tentang teka-teki serta misteri yang memperkenalkan tokoh Robert London. Nah, Robert London ini adalah seorang psikolog dari Harvard yang terlibat dalam sebuah konspirasi besar antara organisasi rahasia kuno, yaitu organisasi Illuminati dan Gereja Katolik Roma. Nah, cerita bermula ketika seorang fisikawan terkemuka yang bernama Pastor Leonardo Vetra ditemukan tewas di fasilitas penelitian di Swiss dengan simbol ambigra Illuminati terbakar di dadanya. Nah, Illuminati ini adalah sebuah simbol-simbol yang berhubungan dengan satanis. Nah, pertemuan ini memicu suatu kekhawatiran bahwa Illuminati yang dianggap telah punah selama ratusan tahun kemudian bangkit untuk membalas dendam pada gereja Katolik. Di sini Robert London dipanggil untuk membantu menyelidiki kasus ini bersama Victoria Vetra, yaitu putri angkat dari Leonardo. London berusaha mengungkap misteri di balik pembunuhan dan ancaman bom antimateri yang tersembunyi di Vatikan. Nah, antimateri ini adalah senjata pemusnah massal yang bisa menghancurkan seluruh kota Vatikan pada saat konklav berlangsung. Nah, konklav ini sendiri adalah suatu proses pemilihan paus baru oleh para kardinal gereja Katolik yang berlangsung secara rahasia. Istilah konklav berasal dari bahasa Latin yaitu kam dan clever yang berarti dengan kunci, merujuk pada proses pemilihan yang dilakukan dalam ruang terkunci rapat. Nah, dalam waktu 24 jam yang penuh dengan ketegangan, Langdon dan Victoria mengejar sekaligus mencari petunjuk yang tersebar di berbagai situs bersejarah dan artistik di Roma, termasuk Basilikan Santos Petrus dan Kapel Sistina. Mereka menghadapi berbagai rintangan serta pembunuhan yang terkait dengan simbol-simbol Illuminati yang mewakili empat elemen alam. Yang pertama adalah bumi, udara, api, dan air. Nah, keempat kardinal yang menjadi calon paus ini diculik dan dibunuh dengan simbol elemen tersebut. Plot novel ini menampilkan pergulatan antara sains dan agama yang berfokus pada konflik antara gereja dan Illuminati, serta kontroversi penggunaan antimateri sebagai energi dan senjata. Nah, tokoh Camerlong yang awalnya tampak seperti pelindung gereja ternyata memiliki peran gelap dalam konspirasi ini. Akhirnya, cerita mengungkap bahwa Camerlong adalah dalang dibalik pembunuhan dan penculikan dengan motif ingin melindungi gereja dari pengaruh ilmu pengetahuan yang dianggap berbahaya. Setelah kebenaran terungkap, si Camerlong ini bunuh diri dan seorang kardinal lain diangkat menjadi paus baru. Cerita Angel and Demons dikenal karena alur cerita yang cepat, penuh teka-teki, penggambaran detail tentang Vatikan dan simbolisme Illuminati, menjadikan novel ini sangat menarik dan penuh ketegangan dari awal hingga akhir. Untuk pembahasan kedua, kita akan membahas novel tentang The Lost Symbol.
Nah, novel ini mengangkat tema-tema misteri, simbolisme Freemason, dan pencarian pengetahuan tersembunyi dengan latar yang kaya akan sejarah arsitektur Washington DC. Nah, The Lost Symbol merupakan karya ketiga dari Brown yang menampilkan Robert London setelah Angel and Demons dan The Da Vinci Code. Nah, cerita menawarkan ketegangan serta teka-teki yang memacu adrenalin pembaca. Novel ini juga menyoroti konflik antara ilmu pengetahuan, kepercayaan, dan rahasia kuno yang tersembunyi di balik simbol-simbol masonomik atau simbol masonik. Cerita dimulai ketika London mendapat undangan mendadak dari sahabat sekaligus mentornya, yaitu Peter Salomon. Nah, Peter Salomon ini adalah seorang mason tingkat tinggi dan kepala Smithsonian Institution untuk memberikan ceramah di gedung Kapital Amerika Serikat. Nah, Freemasonry atau Mason adalah sebuah organisasi rahasia yang memiliki sistem moral dan filosofi yang disampaikan melalui alegori dan simbol-simbol. Namun, saat tiba di Kapital, London mendapati bahwa undangan itu adalah sebuah jebakan. Peter Salomon telah diculik oleh seorang pria misterius bernama Malkhan yang meninggalkan tangan kanan Salomon yang terputus di tengah Kapital sebagai petunjuk simbolis yang dikenal dengan Hand of Mystery. Nah, Malkhan menuntut London untuk memecahkan kode-kode rahasia Freemason yang tersebar di Washington DC, termasuk menemukan piramida masonik yang hilang dan Lost Sword agar Salomon tidak dibunuh. Dalam perjalanannya, London dibantu oleh Katrina Salomon. Nah, Katrina Salomon ini adalah saudara Peter yang seorang ilmuwan. Nah, dia juga ini adalah seorang ilmuwan dan berhadapan dengan direktur CIA yaitu Innocento yang menganggap ancaman Malkhan sebagai masalah keamanan nasional. Mereka menelusuri berbagai simbol dan lokasi tersembunyi di bawah gedung Capitol, termasuk sebuah kamar rahasia Mason dan sebuah piramida batu kecil yang diyakini sebagai kunci membuka kebijaksanaan kuno. Nah, konflik memuncak ketika terungkap bahwa Malkhan sebenarnya adalah Zachary Salomon, yaitu putra Peter yang lama dianggap meninggal. Putranya ini ingin memaksa ayahnya melakukan ritual pengorbanan demi mendapatkan kekuatan besar dari rahasia masonik. Dalam klimaks cerita, rencana Malkhan digagalkan dan Peter serta London mengungkap makna sebenarnya dari rahasia masonik tersebut, yaitu bahwa Word of God adalah Alkitab yang mengandung kebijaksanaan esoterik untuk membuka potensi ilahi umat manusia. Singkatnya, The Lost Symbol adalah sebuah kisah penuh teka-teki, intrik yang mengajak pembaca menyusuri labirin kode dan rahasia dunia nyata yang tersembunyi di jantung ibu kota Amerika Serikat. Yang menariknya dari kedua novel ini sangat berkaitan dengan sebuah ilmu, yaitu ilmu filologi, di mana ilmu filologi merupakan studi tentang bahasa teks dan manuskripsi kuno untuk memahami makna, asal-usul, dan konteksnya. Dalam novel Dan Brown, yaitu Angel and Demons dan The Lost Symbol, ilmu filologi berperan penting dalam mengungkapkan serta menafsirkan simbol-simbol bahasa rahasia dan teks kuno yang menjadi inti misteri dalam sebuah cerita. Dalam Angel and Demons,
Robert London sebagai simbolog dalam cerita novel tersebut menggunakan pengetahuan tentang bahasa simbol dan teks kuno untuk memecahkan kode-kode Illuminati yang tersembunyi di berbagai karya seni dan arsitektur di Roma dan Vatikan. Penafsiran terhadap simbol-simbol Latin dan ambigra dan tulisan kuno sangat bergantung pada kemampuan filologi untuk memahami konteks sejarah dan linguistiknya. Misalnya, penguraian simbol elemen-elemen tanah, udara, api, dan air yang digunakan sebagai petunjuk pembunuhan kardinal, serta interpretasi karya Bernini dari simbol-simbol Illuminati yang berakar pada bahasa dan tradisi kuno. Kemudian, dalam novel The Lost Symbol, filologi juga berperan penting dalam menguraikan simbol-simbol masonik yang penuh dengan bahasa simbolik dan teks rahasia. Pengetahuan tentang bahasa-bahasa Latin, simbol-simbol esoterik, dan sejarah masonir membantu tokoh utama memahami pesan tersembunyi yang tertulis di monumen-monumen dan dokumen kuno di Washington DC. Nah, pemecahan teka-teki ini memerlukan keahlian dan membaca dan menafsirkan teks-teks kuno serta simbol yang memiliki makna ganda yang merupakan inti dari ilmu filologi. Nah, jadi kesimpulannya, kedua novel tersebut menampilkan berbagai ilmu filologi yang menjadi alat penting dalam menyelidiki dan mengungkapkan rahasia tersembunyi yang disamarkan dalam bahasa, simbol, dan teks kuno. Nah, keahlian dalam memahami konteks linguistik, sejarah, dan budaya memungkinkan tokoh Robert London untuk memecahkan misteri yang kompleks yang menghubungkan fakta-fakta sejarah dan teka-teki modern yang dihadapi dalam cerita. Dengan demikian, ilmu filologi menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini dalam narasi kedua novel tersebut. Nah, baik, itu saja pembahasan mengenai fiksi teka-teki dalam novel Angel and Demons serta novel The Lost Symbol. Sampai ketemu di lain waktu mengenai pembahasan fiksi teka-teki lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Baik, itu saja pembahasan mengenai fiksi teka-teki dalam novel Angel and Demons serta novel The Lost Symbol. Sampai ketemu di lain waktu mengenai pembahasan fiksi teka-teki lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.